Semua, hari ini saya mau share bicara tentang perang dunia. Ya karena banyak anak Tuhan tuh yang beberapa yang tanya sama saya ya, perang dunia itu akan terjadi atau tidak? Perang dunia ketiga tuh akan meletus atau tidak? Ya, karena banyak dari mereka tuh tahu bahwa saya tuh sering sharing penglihatan tentang akhir zaman ya, atau tentang kedatangan Tuhan. Nah, sebelum saya sharing hal ini ya, sebelum saya sharing tentang penglihatan tentang perang dunia, nah, saya mau ini dulu saudara, saya mau tegaskan bahwa saya itu bukan peramal dan saya itu tidak mau mendahulukan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan nyatakan sama saya itu izin Tuhan. Saya tidak pernah meminta dan saya pun tidak pernah mempelajari tentang akhir zaman apapun saudara. Jadi benar-benar pure Tuhan berikan sama saya begitu saja saudara penglihatan itu. Dia benar-benar real ya. Saya seperti berada di situasi itu saudara dan benar-benar jelas sekali saudara penglihatan dari Tuhan itu ya. Nah, tapi satu hal yang saya mau tegaskan juga saudara bahwa saya mau dorong juga saudara bahwa kamu tuh tanya sama Tuhan sendiri ya, kamu tuh doa, kamu juga puasa ya, jadi kamu ngalami sendiri bukan lagi dengan kata orang ya, supaya kamu tuh percaya ya. Karena banyak anak anak Tuhan tuh yang ya menurut saya tuh kurang dewasa lah, jadi kurang bijak juga dalam meresponnya ya saat saya share tentang kelihatan tentang akhir zaman, tentang rapture, antikris ataupun tentang perang ya. Baik dari mereka tuh yang mengatakan ya imajinasi segala macam, bahkan yang melecehkan firman Tuhan ya. Tapi beberapa komen tuh saya hapus saudara, karena menurut saya itu serangan dari kuasa roh jahat lah. Nah, tapi sekali lagi saya tuh hanya mau taat sama Tuhan dan saya tidak mau utang darah. Saya tidak mau utang darah sama siapapun saudara, dan saya tidak mau juga dituntut Tuhan, karena apa yang Tuhan berikan sama saya yaitu itu Tuhan dorong saya saudara untuk menyampaikan ya, supaya kita tuh berjaga-jaga. Itu poinnya saudara, supaya kita berjaga-jaga, eh, kita terus bangun yang roh roh kudus gitu kan, bangun bait suci kita, perhatian bait suci kita ya, agar roh kudus itu tetap tinggal dalam diri kita ya. Jadi poinnya tetap tetap saudara itu untuk berjaga-jaga ya, jangan kita tidur seperti orang dunia ya yang tidak tahu saudara. Nah, kita kembali pada penglihatan ya yang tentu berikan sama saya. Jadi penglihatan perang itu yang pertama tuh di tahun 2020. Jadi waktu saya pertama kali mengalami jumpa sama Tuhan itu ya, ya Tuhan tuh kasih saya penglihatan saudara. Jadi eh, penglihatan itu saya seperti suasana itu malam, malam ya. Terus tiba-tiba tuh saya lagi ada di jalan saudara, posisinya seperti ya, lagi ada di jalan raya lah. Itu tenang, saya lihat orang-orang pada tidur segala macam ya, malam yang tenang lah. Nah tapi tiba-tiba itu saya lihat helikopter berterbangan dari mana-mana, pesawat jet, terus rudal rudal berterbangan ya. Jadi helikopter tuh saling nembak saudara, terus saya lihat tentara pada lari gitu kan. Itu seperti saya tuh berada di tengah-tengah itu saudara, dan saya lari ketakutan. Dan terus penglihatan itu berakhir. Nah jadi penglihatannya perang dunia itu sudah, jadi banyak perang itu berkali Tuhan nyatakan sama saya. Nah tapi ini yang saya mau sharingkan juga, ini sampai 4 kali penglihatan itu perang nuklir. Saya lihat nuklir. Jadi yang pertama itu saya nggak tahu saudara, itu seperti suasana yang gelap ya, yang gloomy lah, seperti abis chaos gitu kan. Suasana yang saya lihat orang orang tuh sedikit, saya lihat orang sedikit lari entah tahu arah gitu kan. Mereka tuh panik, seperti mereka tuh bingung ya, mereka tuh nggak tahu mau lari kemana. Dan saya melihat mereka dari kejauhan ya, itu saya posisi seperti ada di jalan raya besar lah, seperti ada persimpangan jalan yang besar, tapi keadaan itu seperti gloomy saudara. Kayak habis chaos gitu kan. Nah habis saya lihat orang di berapa puluh meter itu kan yang lari panik gitu, bingung. Dan saya lihat dari jauh dari depan saya di arah jam 12 ya, saat itu posisi saya, tiba-tiba tuh saya lihat eh, apa bom itu dari atas turun, pum, meledak dan sampai buat awan jamur. Ledakan itu besar sekali saudara. Dan saya tahu itu nuklir karena begitu besar. Dan saya lihat di atas awan jamur itu ya, terus saya lihat bendera Cina. Saya lihat bendera Cina dan saya lihat muka Presiden Xi Jinping. Saya lihat muka Presiden Xi Jinping saudara. Nah tapi saya bukan mengatakan saudara saya bahwa Cina akan memulai perang atau perang nuklir. Saya hanya sharingkan saja saudara apa yang saya lihat ya, apa yang Tuhan nyatakan. Jadi saya lihat bendera Cina, dan saya lihat di atasnya juga muka Presiden Xi Jinping di atas bendera Cina itu. Dan bendera Cina dan bendera Cina dan
Presiden Xi Jinping itu berada di atas awan jamur itu. Nah jadi itu yang nuklir pertama saya lihat ya. Nah terus nuklir lagi saudara, terus saya lihat seperti kalau kalian tahu Dementor ya, Dementor di Harry Potter, ya itu saya lihat di awan gelap gitu. Saya lihat seperti betul-betul saudara Dementor itu ya. Dan saya tahu itu roh jahat. Dan di atas itu yang roh jahat itu pada muter-muter di atas ya, banyak jumlahnya. Dan tiba-tiba di atas mereka ya, mereka lagi muter-muter saudara. Tiba-tiba dari samping mereka tuh nuklir melesat melintasi mereka. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga saudara itu audible. Terus saya dengar audible saudara. Jadi saat subuh-subuh ya, terus saya terbangun antara jam 4 atau jam 5 lah. Saya nggak perhatikan jamnya ya. Tapi itu subuh masih tidur. Tiba-tiba tuh saya mendengar suara audible. 4 kali. Terus saya bilang, perang nih. Saya panik gitu karena saya benar-benar dengar suara audible. Benar-benar jelas gitu kan. Dan waktu saya lihat ke depan gitu ke rumah saya, nggak terjadi apa-apa. Saya pikir itu perang terjadi. Itu udah saya lihat benar-benar suara ledakan besar. Kalau nuklir itu meledak kan ya suara itu seperti menyebar saudara, ledakan dentung mana besar dan menyebar. Dan saya dengar itu saudara. Nah itu yang mimpi ketiga. Dan mimpi keempat tuh yang penglihatan yang keempat itu ya nuklir ya. Dan ini terakhir saudara, ini tentang nuklir. Jadi saya tuh seperti ada di pantai ya. Pantai itu saya lihat hamparan laut yang luas. Terus di abis laut itu ada, saya lihat kota. Jadi laut ada bentangan laut, terus saya lihat ada kota. Ya jadi saya tuh seperti ngelihat kota dari bentangan, dari jauh lah, dari jauh. Terus yang memisahkan saya sama kota itu ada laut, bentangan laut yang luas. Saya lihat tuh kota, terus ada menara-menara tinggi. Saya nggak tahu tuh di mana lah, tapi saya lihat tuh ada menara-menara seperti kota maju lah intinya lah. Menara-menara tinggi ya. Saya lihat tuh ya mereka tuh orang aktivitas seperti biasanya. Ya jadi entah kenapa tuh saya bisa melihatnya dari jauh itu saudara. Saya melihat tuh mereka tuh seperti orang biasa, orang kantoran gitu. Nah terus tiba-tiba nuklir turun ke kota itu dan menghancurkan seluruh gedung itu. Meledak lagi saudara nuklir itu. Dan penglihatan itu berakhir. Nah jadi 4 penglihatan itu ya tentang perang ya, dan terutama tentang nuklir saudara. Dan yang terakhir saudara itu saya juga lihat ada penglihatan ya, Tuhan kasih penglihatan. Entah kenapa tuh saya lagi damai saudara. Jadi seperti saya tuh lagi ngobrol sama teman ya, sama orang yang saya kenal. Dan saya lagi ngomong kayak ngalur ngidul lah, saya bilang enak ya orang dunia tuh bisa jalan-jalan, ya ngomong tentang hal duniawi lah. Nah terus tiba-tiba tuh roket berterbangan dari mana menghantam sekeliling saya, tuh saya takut saudara. Dan tiba-tiba tuh scan itu berubah ya. Jadi setelah yang roket, saya lagi damai ngobrol sama teman saya, ya roket tiba-tiba tuh datang, tiba-tiba tuh scan tuh berganti. Saya tuh seperti ngomong sama Presiden Putin, Presiden Rusia ya. Saya seperti ngobrol sama dia, tapi saya nggak ngerti bahasa dia, tapi dia tuh seperti marah, dia nunjuk-nunjuk gitu kan. Dia seperti marah-marah saudara. Dan sambil dia marah-marah ya, tuh di belakang dia tuh seperti ada scan berjalan, itu roket rudal berterbangan saudara. Jadi bom itu berterbangan di atas dia tuh. Saya lihat scan gitu kan. Terus saya lihat habis dia tuh saya lihat beda scan lagi, saya lihat logo metaverse. Nah jadi yang penglihatan perang ini dan nuklir ini, saya hanya melihat 2 tokoh, yaitu Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi dalam semua penglihatan tentang perang ya dan nuklir itu, saya melihat 2 tokoh itu, Xi Jinping dan Putin. Nah itu saudara. Jadi tapi sekali lagi saudara ya, saya hanya sharing apa yang saya lihat gitu kan, penglihatan. Dan sekali lagi saudara, penglihatan itu bukan saya karena saya sering nonton film perang ataupun saya sering nonton video tentang akhir zaman, enggak saudara. Nah karena memang penglihatan itu ada 3 ya. Ada yang karena terlalu banyak aktivitas, sama seperti kita pengkhotbah, terlalu banyak aktivitas menyebabkan banyak mimpi ya. Jadi misal kamu main bola seharian, mimpi kamu jadi pemain bola gitu kan ya, karena aktivitas kamu itu bunga tidur, itu nama kamu bunga tidur. Ada lagi mimpi yang karena serangan iblis, misal kamu ketindihan atau kamu dikejar setan gitu kan, itu tanda roh kamu tuh lemah, yaitu serangan iblis saudara. Terus ada lagi mimpi daripada Tuhan
yaitu sesuatu yang holy, yaitu prophetic vision saudara. Tetapi tetap segala sesuatu harus diuji ya. Nah, sama seperti Yusuf ya kan, sama seperti Yakub diberi penglihatan tentang masa yang akan datang ya. Nah jadi ada penglihatan ya, jadi penglihatan itu ada 3 aktivitas, ada serangan iblis, dan memang daripada Tuhan. Dan saya yakin yang Tuhan berikan sama saya saudara, penglihatan itu daripada Tuhan ya. Nah tapi sekali lagi ya, saya minta ya saudara itu bijak lah untuk menanggapi ini semua ya, karena saya hanya sharing saja saudara apa yang Tuhan nyatakan sama saya ya. Baik lagi saya tidak mau punya hutang darah sama saudara, dan poinnya itu untuk kita berjaga-jaga supaya kita menyiapkan manusia roh kita. Jangan kita tuh hidup santai seperti orang dunia, sama seperti Paulus kita tidur kita terlelap seperti orang dunia gitu kan. Karena saat saya pernah dapat penglihatan ya, merasakan bagaimana tertinggal saat masa rapture itu. Jadi perasaan yang benar-benar kosong, ngeri. Jadi perasaan terpisah sama Tuhan itu ngeri saudara, sangat ngeri. Saya merasa hampa gitu kan. Jadi waktu tertinggal itu ya, saya tuh seperti diburu orang saudara. Saya tuh mengumpat, saya ngumpet di semak-semak gitu kan. Saya takut, dan itu perasaan kosong, benar-benar ngeri. Entah kenapa tuh kosong saudara, karena kita Roh Kudus sudah tidak ada di bumi ini. Nah jadi kalau misalnya kita tertinggal saudara, itu ngeri sekali. Makanya mulai hari ini ya, kita hargai Roh Kudus, kita hargai Tuhan ya, kasih karunia Tuhan yang masih ada sekarang hari ini. Kita hargai saudara waktu yang ada sekarang hari ini, karena kalau itu semua terjadi, itu semua sudah terlambat saudara, sudah terlambat, sudah tidak bisa benerin lagi. Jadi selama masih ada waktu ya, sekarang ini masa karunia, masih ada Roh Kudus sebelum ini, kita perhatikan, kita hargai waktu yang ada yang Tuhan berikan. Jadi poinnya yang saya sharingkan tentang hal ini, sekali lagi saya bukan peramal, dan saya tidak mau mendahulukan. Jadi saya hanya mendorong saudara supaya kita berjaga-jaga, roh kita berjaga-jaga, jangan kita tidur. Dan saya mau tutup saudara dengan satu ayat yang tentang nuklir ya. Ya saya akan percaya saudara itu memang seizin Tuhan ya, nuklir itu diciptakan. Nuklir itu ada seizin Tuhan. Jadi di Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi di Amsal 16 ayat 4 ya, itu jadi segala sesuatu itu punya tujuan saudara. Tuhan izinkan diciptakan ya. Seperti ini gadget HP ya kan. Ya ada manfaat buruk, ada manfaat tidaknya saudara. Nah, begitupun ya nuklir itu ya, mungkin Tuhan ada penggenapan firman Tuhan ada yang harus terjadi lewat nuklir itu. Tapi baik lagi saudara, itu skenario-nya Tuhan. Ya kita tuh tidak tahu. Ya kalau memang terjadi ya, tapi yang penting hidup kita tuh dalam Tuhan. Jadi kita ada jaminan. Makanya kita firman Tuhan mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus, Dia mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi sekali lagi ya, poinnya kita tuh berjaga-jaga. Bukan saya menakut-nakuti atau saya memprediksi ya. Sekali lagi enggak saudara, saya itu bukan peramal, dan saya tidak ada motivasi apapun, dan tidak ada dorongan apapun saudara selain daripada ya Tuhan ya, selain daripada Roh Kudus ya, untuk sharingkan hal ini supaya kita berjaga-jaga roh kita. Jadi itu saja tentang penglihatan perang dan akhir zaman ya. Memang kedatangan Tuhan itu akan sebentar lagi saudara. Tuhan Yesus itu sebentar lagi akan datang. Kita lihat tandanya itu benar sudahlah semua saudara. AI ya kan, bagaimana nanti orang itu tidak bisa membedakan yang nyata dengan yang palsu ya. Nanti yang rapture itu akan dimanipulasi saudara. Itu juga Tuhan, saya pernah sharingkan tuh hal itu sudah lama saudara. Ya jadi itu iblis tuh pintar sekali saudara. Jadi bapak pendusta dia itu akan manipulasi lah. Tapi ya nanti saya akan sharing hal tentang ini lain waktu lah. Tapi itu saja tentang perang dunia ya. Tuhan Yesus memberkati.